Hmm, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Terima kasih atas kehadirannya bagi yang hadir. Ini merupakan kuliah tambahan ya, dan memang saya sampaikan ini bisa opsional, mahasiswa bisa mengikuti atau tidak. Tapi yang penting harus belajar. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi tentang wujud zat. Sebenarnya materi wujud zat ini sudah ada di My ITS Classroom MyTest Classroom sehingga bisa dipelajari sendiri, tapi di sini saya ingin mulai menjelaskan. Karena ini nanti akan menjadi salah satu materi untuk ETS. Jadi materi ETS ini ada empat. Yang pertama struktur atom, terus kemudian yang kedua, ini kan struktur atom dan sistem periodik unsur, termasuk juga konfigurasi elektron. Terus kemudian yang kedua adalah apa itu? Stoikiometri. Terus yang ketiga adalah ikatan kimia. Dan yang keempat adalah wujud zat. Jadi empat materi itu yang akan masuk ke dalam ETS. Nah, sebelum kita mulai ini bagi mahasiswa yang datang minta tolong uh, kalau bisa kameranya dibuka ya. Dan nanti dalam perkuliahan ini kadang biasanya saya akan memberikan semacam pertanyaan atau soal atau diskusi gitu yang bisa kalian respons baik melalui polling, misalnya nanti saya buat polling maupun juga dengan apa namanya chat gitu ya. Nah, sekarang kita mulai. Oh, kalau kita lihat di apa namanya di My ITS Classroom, materi PPT di ITS Classroom itu menggunakan PPT yang ini. Materinya terdiri dari pengertian wujud zat, peralihan wujud, diagram fasa, hukum gas, dan persamaan gas ideal. Nah, sebenarnya umum ini jadi pada pertemuan kali ini kita awalnya membahas tentang wujud zat, terus kemudian bagaimana peralihan wujud, ini sekilas saja. Terus kemudian terkait juga dengan diagram fasa, sekilas. Kemudian yang penting adalah hukum-hukum pada gas. Jadi di sini fasa itu ada tiga, gas, cair, dan padat yang akan kita bahas. Maka yang pertama kita akan bahas adalah hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, hukum Avogadro, sehingga nanti akan menghasilkan persamaan gas ideal. Selanjutnya, ini ada persamaan apa ini tekanan parsial gas nanti ya. Terus kemudian ada juga larutan. Kalau larutan itu nanti kira-kira akan membahas tentang proses kelarutan, tapi ini definisi saja dan hukum terkait dengan sifat koligatif larutan. Jadi di sini nanti ada sifat koligatif larutan. Nah, kemudian yang terakhir adalah padatan. Bagaimana sih sebenarnya struktur kristal atau struktur padatan itu? Nah, kita akan pelajari di sini. Kalau kalian perhatikan di PPT yang baru, yang berwarna biru ini, kalian akan lihat bahwa padatan itu ada terdiri dari beberapa bentuk gitu ya. Dan nanti kita akan membahas tentang suatu istilah yang dinamakan dengan kristal ataupun sel satuan. Nah, nanti ada beberapa jenis sel satuan yang itu ada juga di buku kalian, di buku diktat. Dan kita akan membahas tentang sistem yang paling sederhana, yaitu sistem kubus. Dan juga bagaimana cara menghitung densitas. Kalau di sini ada terkait dengan faktor tumpukan. Nah, faktor tumpukan itu berapa sih kepadatan dari suatu sistem padatan? Mungkin akan kita bahas sekilas, tapi ini bukan merupakan yang utama kalau menurut saya, karena ini nanti untuk dasar kimia gitu ya. Jadi nanti lebih ke densitas saja. Hmm. Jadi terkait lebih lebih ke densitas ini nanti daripada faktor tumpukan. Dan di sini juga ada beberapa latihan yang bisa kalian coba. Kalau misalnya tidak bisa dikerjakan, bisa kita diskusikan atau di-share di grup diskusi WhatsApp kita. Nah, jadi ini adalah PPT yang akan kita bahas, yang ada di MyITS Classroom. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan PPT ini. Saya menggunakan PPT yang versi lama,
tapi isinya sama. Dan PPT itu pun juga akan saya sharekan nanti. Nah, sekarang terkait dengan wujud zat. Nah, kalau di kalau kita ketahui wujud zat itu kan secara mainstream di alam, di bumi itu kan ada tiga ya. Sebenarnya ada lebih sih. Ada tiga ya. Itu wujud gas, cair, dan kemudian padat. Sebenarnya ada wujud zat keempat yang dinamakan dengan plasma. Tapi kita tidak akan bahas. Kita bahas tentang gas, cair, padat. Nah, sekarang coba perhatikan sekilas ya. Ini perhatikan sekilas di gambar ini. Kalian bisa lihat kursor saya enggak? Bisa lihat kah? Jawab di chatting atau dibilang gitu ya. Bisa Pak, gitu misalnya. Terlihat, Pak, terlihat. Nah, misalnya kadang-kadang saya akan bertanya dan bisa dibahas di dijawab di chat box. Nah, kalau di sini kalian coba perhatikan nih, perhatikan aja wis. Ini ada gambar A, ini merupakan gambar atom struktur apa? Gambar suatu padatan. Dilihat dari mikroskop. Mikroskop. Ya lihat aja gambar A, terus kemudian gambar B. Nah, ini kira-kira kalau kalian lihat teratur yang mana? Atau mana yang lebih teratur? Atau B atau keduanya? Penasaran nih, kira-kira yang mana? Baik, Pak. B. Jadi yang teratur itu adalah yang B. Hmm, sebentar. Nanti di akhir sesi saya akan memberikan absensi ya, absensi yang untuk memberikan ya yang ikut kuliah tambahan dapat bonus lah ya. Ini bonus-bonus. Nah, terus kemudian kalau ini kira-kira gambar apa nih? Yang ketiga ini, Rambut, Pak. rambut Rambut, ya. Pak. Sudah pernah saya tunjukkan kali ya dulu ya, atau belum pernah, lupa. Nah, aduh, ternyata kok semua ya. Nah, sekarang kita lihat pertama. Ini mungkin kalian sudah paham, jadi bisa kita cepat. Wujud zat yang pertama kita bahas adalah wujud gas. Kalau misalnya kita lihat wujud gas itu, kalau kalian bayangkan gas ya, gas itu kan terdiri dari suatu molekul-molekul. Ya, misalnya ada udara, maka gas itu adalah, sebentar, ini sepertinya, bentar ya, wujud zat. Oh benar, mana share-share. Maka gas itu kan, kalau kalian bayangkan, sebenarnya gas itu merupakan kumpulan molekul yang dia itu tidak diam, tapi dia bergerak. Dan gerakannya itu acak. Jadi kalau misalnya kita andaikan ketika gas itu dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang tertutup, maka molekul-molekul gas itu akan bergerak bebas ke seluruh ruangan tersebut, yang tersedia. Dan volume gas itu kan ditentukan oleh volume wadah. Jadi kalau kita perhatikan, gas itu molekul-molekulnya dapat bergerak secara bebas dan volumenya mengikuti volume wadah. Ya, langsung saja sih. Nah, kalau di sistem periodik unsur ada beberapa nih.
unsur yang secara alami di alam pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer itu berada dalam fase gas, yaitu hidrogen, nitrogen, oksigen, fluorin, klorin, maupun beberapa berbagai jenis gas mulia. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung bertanya nanti. Nah, sekarang dalam suatu gas itu ada satu parameter yang penting. Dalam suatu gas itu ada satu parameter yang penting, yakni volume dan tekanan. Volume dan tekanan. Karena kenapa? Eh, Gas kan dilihat atau biasanya diukur lebih langsung ke tekanannya gitu ya. Wah, tekanannya berapa nih? Jadi volume dan tekanan. Maka karena sifat volume dan tekanan itu merupakan salah dua ya, sifat penting atau ukuran penting dalam gas, wujud gas, maka kita perlu pelajari. Kalau kita ingat dulu di fisika mungkin kalian sudah ingat, tekanan itu adalah gaya per satuan luas gitu kan ya. Eh, Tekanan itu sama dengan gaya per satuan luas, N per meter persegi. Kalau misalnya jadi ya sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat per meter kuadrat kilogram meter min 1 S min 2. Ini tekanan saja sih. Jadi P sama dengan F per A. Tekanan per luas area. Kalau semakin besar luas areanya, maka tekanannya semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil ya tekanannya. Kalau luas permukaannya semakin kecil, tekanannya akan semakin besar. Nah, sementara gaya itu adalah massa kali kecepatan. Nah, sudah seperti inilah. Di tekanan itu, jadi ada beberapa satuan tekanan. Yang pertama, 1 Pascal, 1 Newton per meter persegi. Atau 1 ATM sama dengan 1 ATM sama dengan oh, ini ada 1 ATM sama dengan 760 mm Hg atau 760 torr. 1 ATM pun juga 101,325 Pascal. Ini merupakan beberapa satuan dalam tekanan. Perlu dihafalkah? Kalau misalnya nanti di soal ujian, maka biasanya akan langsung diketahui ya. Nah, tahunya dari mana sih kalau misalnya 1 ATM itu sama dengan 760 mm Hg atau 76 cm Hg itu dulu karena proses percobaan, karena proses eksperimen di mana di sini ada suatu air raksa yang dimasukkan ke dalam suatu tabung gitu. Terus kemudian ketika tabungnya itu dimasukkan ke dalam wadah, itu air serta air raksanya tumpah, ada suatu ketika di mana air raksa yang tumpah itu tidak lagi turun atau tidak lagi tumpah gitu ya bahasa sederhananya ya. Nah, di sini oh berapa panjang sih eh, tinggi air raksa ini? Ternyata 76 cm. Artinya apa? Di sini kan sebenarnya ada tekanan luar. Tekanan luar yang membatasi atau menekan tekanan yang diberikan oleh raksa dari tabung ini. Nah, makanya dinamakan di sini tekanan luarnya dari mana? Karena itu dilakukan dalam suatu proses atmosfer, maka ya tekanan atmosfer. Ini makanya 1 ATM, satu tekanan atmosfer itu sama dengan 76 cm yang diukur dengan Hg, maka 76 cm Hg. Kalau diubah menjadi Pascal, maka ya 700 kalau diubah menjadi milimeter Hg, maka menjadi 760 milimeter Hg. Itu aja sih. Nah, dalam hukum gas itu ada beberapa variabel yang penting. Nanti kan tekanan volume. Yang pertama adalah tekanan, yang kedua volume, terus kemudian suhu dan jumlah mol. Ada beberapa hukum yang menghubungkan keempat variabel ini. Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle. Hukum Boyle ini memberikan hubungan antara tekanan dengan volume. Jadi antara P dengan V. Kita lihat ini nih. Kita lihat
apa namanya gambar ini. Ini kan di sini misalnya, wah saya di sini pada gambar A misalnya, ini dikasih raksa segini, maka dapat volume 100 mililiter. Sementara di sini ketika raksanya ditambah 760 mm Hg ditambah 1 atm gitu ya, maka tekanannya, maka volumenya 50. Kalau ditambah tekanannya 1520 mm Hg, maka volumenya kecil. Dari sini kira-kira P itu berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan V? Jawab di ini sudah terang sendiri ya. Di chatting. P berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan V? Atau jawab saja boleh sih, terserah. Terbalik, Pak. Terbalik ya, karena jelas ya. Sehingga P itu berbanding terbalik dengan V. Sehingga kalau kita rumuskan, volume gas itu berbanding terbalik dengan tekanannya pada suhu yang konstan. P berbanding terbalik dengan V atau P sesama dengan seper V. Pada suhu dan jumlah gas konstan, maka P1, maka ini jadi persamaannya ya. Kalau kalian mau perhatikan, ini merupakan persamaan-persamaan penting yang mungkin bisa diingat-ingat gitu untuk menghadapi ujian. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Ini adalah persamaan dari hukum Boyle. Itu aja sih. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Sehingga di sini kalau misalnya tekanan awalnya itu 0,3 atm, wah volumenya 4 mililiter, 4 liter. Kalau tekanannya 0,6 atm, maka tekanannya 2 liter. Kan lebih kecil, volumenya 2 liter. Kan lebih kecil, tekanan lebih tinggi, volume lebih kecil. Sekarang coba perhatikan ini. Eh, sebuah sampel gelas klorin menempati volume 946 mililiter pada tekanan 726 mm Hg. Berapa tekanan gas dalam milimeter Hg jika volume diturunkan? Jadi ini P1, ini P1, berapa tekanan gas jika volume diturunkan pada suhu konstan menjadi 154 ml. Kira-kira nanti P-nya naik atau turun? Naik atau turun? Naik, Pak. Oke, naik. Terima kasih Abdillah yang sudah menjawab. Dan berapa nilainya? Coba tunjukkan di chat. Kerjakan. Ini mumpung yang gampang-gampang. Kerjakan di chat dan nanti tuliskan nilainya di chat ya. 'Berapa? Coba kerjakan. 4459,71. Terima kasih Hizkia. Rifat, Rifat. Nah, coba kita perhatikan cek ya. PV konstan. Jadi B1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. 726. V2-nya, V1-nya 946 sehingga P2-nya berapa? Tinggal dimasukkan aja sih. 4460. Jadi jawaban di chat benar. Terima kasih. Jadi tetap kerjakan ya walaupun di Zoom. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi hukum Boyle itu membahas atau mengkaitkan tekanan dan volume. Sekarang ada hukum Charles dan Gay-Lussac.
Charles dan Gay-Lussac ini menghubungkan volume dengan suhu. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pada suhu yang rendah, volume gas itu segini, V1. Ketika suhunya ditingkatkan, ternyata volumenya naik menjadi V2. Sehingga volume volume eh, itu sebanding dengan suhu. Gitu kan ya, bisa dipahami ya. Jadi di sini, kalau semakin tinggi suhunya, maka volumenya juga semakin tinggi suhunya, volumenya juga semakin naik. Nah, sehingga bisa kalau di sini kan suhu pada tekanan konstan, kalau misalnya tekanannya dibuat konstan tetap, maka V itu sebanding dengan T. Sehingga kita tuliskan persamaannya karena mana nih? Karena V sebanding dengan T, maka berbalikan persamaan matematikanya. Hukum Charles dan Gay-Lussac memberikan hubungan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi ini hukum Charles dan Gay-Lussac. Tadi kan kalau hukum Boyle P1 sama dengan P1 V1 sama dengan P2 kali V2. Kalau Charles dan Gay-Lussac kebalikan ya, V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sekarang coba kerjakan ini. Sebuah sampel gas karbon monoksida memiliki volume 3,20 liter, ini volume 1. Pada suhu P1 125 derajat Celcius. Tapi nanti coba perhatikan ya, T-nya ini nanti dalam satuan Kelvin. Ingat ya, T-nya harus dalam satuan Kelvin. Pada suhu berapa gas menempati volume 1,54 jika tekanan dijaga konstan. Jadi di sini V-nya jadi 2. Ini kok P sih? Ini T ya, T1. Maka yang ditanyakan adalah T2. Kira-kira T-nya naik atau turun nih? Kalau volumenya turun, maka suhunya kira-kira naik atau turun? Turun, Turun, Pak. Pak. Oke, sekarang coba dikerjakan. Ditulis di chat jawabannya. Biar melek, biar melek. Tulis di sini ya. Berapa nilainya? Ah, Kelvin atau Celsius itu? 191,53 Kelvin. Terima kasih semua yang sudah menjawab. Kita lihat ya. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Terus kemudian V1-nya 3,20 liter. T1-nya 398,15. Terus Kelvin ya, Kelvin, Kelvin. Maka T1-nya, sebentar, kurang nih. Nah, 192 Kelvin. Jadi
sama saja nih. Apa namanya? Jawabannya tadi sudah benar. 191,54. Di sini dibulatkan 192. Ini karena T1-nya 398,15 Kelvin karena ini tadi kan 125 derajat Celcius tambah 273 untuk mencapai Kelvin ya. Jadi 398. T1 V1 per T1 sama dengan V2 per T2 sehingga dihasilkan nilai T2 itu 192 Kelvin. Lanjut. Yang ketiga itu tadi Boyle, P, V, Charles dan Gay-Lussac, V dan T. Sementara yang ketiga adalah hukum Avogadro. Hukum Avogadro itu memberikan hubungan antara volume dengan jumlah mol. Ini jadi jumlahnya. Pada P dan T konstan, maka volume itu sebanding dengan jumlah mol. Ya, kalau misalnya jumlah materialnya itu kira-kira lebih banyak, maka volumenya volumenya juga akan lebih volumenya juga akan lebih banyak. Maka P sebanding dengan N. Maka diperoleh sama seperti hukum Gay-Lussac, V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Ini jadi tiga hukum utama gas yang nanti mendasari hukum gas ideal. Nah, jadi V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Sekarang kita lihat nih. Dari hukum Boyle, kita itu mendapatkan hubungan bahwa V itu berbanding terbalik dengan P. Dari hukum Charles dan Gay-Lussac, kita dapat hubungan bahwa V itu sebanding dengan T. Sementara pada hukum Avogadro, V itu sebanding juga dengan N. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita tuliskan semua, V itu sebanding dengan N, sebanding dengan T, tapi berbanding terbalik dengan P. Hubungan ini pada suatu gas dinyatakan dalam apa namanya? V itu sebanding dengan N T per P, tapi karena hubungan gas di sini ada penambahan konstanta gas. Misalnya di sini jadi kita tuliskan N R T. V sama dengan nRT per P. Atau pada akhirnya kita dapatkan persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Ini adalah persamaan hukum gas ideal yang diperoleh dari hukum Boyle, Charles, dan Avogadro. Gitu ya. Nah, hukum gas ideal ini banyak digunakan dalam berbagai hal ini. Tapi ada beberapa pengecuali, ada beberapa informasi di sini. Hukum gas ideal itu berlaku untuk seluruh suhu dan tekanan, gitu ya. Tapi pada kondisi tertentu, misalnya kondisinya itu 0 derajat Celcius, 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Maka kondisi itu dinamakan dengan standard temperature and pressure atau dinyatakan dengan STP. STP ingat STP 0 derajat Celcius. Pada STP ini satu mol gas ideal itu volumenya ya kira-kira langsung 22,4 liter volume STP. Dapat dari mana? Ya dihitung aja. PV sama dengan nRT. P-nya 1 atm, V-nya 22,414. Ini kalau misalnya mau hitung ya pakai PV sama dengan nRT, tapi kemudian T-nya jadi 0 derajat Celcius gitu ya, tapi dibentuk dalam Kelvin. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu 1 mol itu 22,414, maka kita bisa hitung nilai R. R itu sebenarnya ya PV per, tadi kan PV sama dengan nRT. R itu PV per NT. Maka misalnya kita hitung persamaan ini, kita dapatkan R sama dengan ya ini 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Ini merupakan konstanta gas ideal. Ada juga 8,315 Joule. Joule apa kilojoule ya? Saya agak lupa. Nanti saya cek per mol Kelvin. Mungkin kilojoule ya. Nanti saya cek lagi ya. Ini masih lupa saya kilojoule atau joule. Buku saya di mana ini lupa.
Tapi kalau gas liter ATM itu 0,082 liter ATM per mol Kelvin. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Berapa volume dalam liter yang ditempati oleh 49,8 gram HCl dalam keadaan STP? STP tadi ingat T-nya berapa? 0 derajat Celcius, P-nya 1 ATM. Coba hitung sekarang. Hitung ya. Kerjakan atau jawab di chat lagi. Berapa nih? Berapa nih? Berapa? Ada yang sudah ketemu? Yang pertama dicari dulu apanya? Kalian pasti harus mencari dulu molnya ya. Kan harus mencari dulu molnya ya. Untuk mencari mol, kalian juga harus tahu dulu MR-nya HCl. Ayo kerjakan. Mana nih jawabannya? Privat 30,55 liter. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Kita tunggu jawaban dari satu atau dua lah. 31,36. Satu lagi, kalau sudah kita buka nih, buka nih.
Yang satu lagi, aku kerjakan siapa nih? Jawab, 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 jawab. Siapa, siapa, siapa? Satu lagi. Tari, ini mallnya dapat berapa nih mallnya nih? Sudah ada jawaban nih, 30,56. Oke, sekarang kita coba cek ya. Ini kan sebenarnya PV sama dengan NRT. 0 derajat sama dengan 273 Kelvin. 1 ATM. Maka molnya kan ini. Ini adalah MR HCl ya. Maka molnya 1,37 mol. Terus kemudian kalau di sini ada PV sama dengan NRT, maka ya V sama dengan NRT per V. 1,37 mol kali 0,0821 liter ATM per mol Kelvin kali 273 Kelvin per 1 ATM sama dengan ya sudah ketemu tadi 30,6 liter. Ini bisa menggunakan cara ini. Ini cara yang standar gitu ya, PV sama dengan NRT. Tapi kalian tadi juga bisa pakai cara yang kedua, yaitu terkait dengan STP. Ingat kalau STP itu 1 mol itu menempati berapa? 22,4 liter gitu kan. Kalau ini 1,37 maka ya berapa? Ya 1, matematika aja nih. 37 per 1 kali 2,24 liter. Hasilnya sama dengan ini nanti 30. Nah, kalau misalnya dalam keadaan STP tidak menggunakan PV sama dengan NRT tidak apa-apa. Langsung pakai persamaan 1 mol itu adalah 22,4. Tapi kalau misalnya ini tadi suhunya 23 atau suhunya 17, tekanannya berbeda gitu ya, berbeda jadi ya pakai pakai PV sama dengan NRT. Nah, sekarang ini nih soal kedua. Argon merupakan gas inert yang digunakan dalam bola lampu untuk menahan penguapan filamen. Jadi bola lampu bohlam-bohlam itu di dalamnya itu pasti ada argon karena gas inert. Kalau misalnya filamennya itu tidak dikasih gas inert, lama-lama akan teroksidasi, putus. Sebuah bola lampu mengandung argon. Tekanannya 1,2 atm pada suhu 18 derajat Celcius. Jadi P1 sama dengan ini P1. Ini adalah T1. Dipanaskan hingga 85 derajat. Ini T2. Berapakah tekanan akhir dalam bohlam tersebut? P2-nya berapa? Nah, ini kerjakan. Ini agak sulit sedikit ini. Levelnya lebih tinggi sedikit daripada level soal tadi. Ayo kerjakan. Jadi di sini ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah tekanan 1,2 atm, 18 derajat Celcius, dan kondisi kedua tekanannya suhunya segini, volumenya tetap. Ayo sekarang dihitung berapa volumenya. Salah, berapa tekanan akhirnya. Hmm, volume tetap, jumlah molnya tetap. Ah, itu. Jadi ini nanti kira-kira perbandingan dari dua kondisi. Silakan dikerjakan. Yang sudah tolong dijawab
Apapun nilainya tolong dijawab di sini ya, di chat. 0,975 ATM. Hmm, mestinya, mestinya eh, tekanannya lebih tetap mestinya ya. Lebih tetap, lebih tinggi ya. Terima kasih 1,5, 1,5, 1,8. Jawabannya benar 1,48. Ini gini. Jadi kalau dihitung PV sama dengan NRT. N, P, V, dan R konstan. Jadi kayak gini ya. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini dapatnya dari mana? Pada akhirnya nanti P1, P2 itu kalau kalian perhatikan jawabannya akan ketemu seperti ini. Ini dasarnya dari mana? Sebenarnya bisa gini. Coba perhatikan. Bagi yang belum memahami, saya kasih waktu beberapa menit, mungkin 2 menit kali ya, untuk membaca jawaban ini. Tolong dipahami. Terima kasih sudah menjawab lagi yang terakhir, Hidayatullah Hirmawan. Ah, mau tanya, adakah yang masih bingung cara menjawab jawaban ini? Gini ya, tapi jawabnya nanti setelah saya jelaskan sedikit. Kenapa kok, Pak? Kenapa kok bisa P1 per T1 sama dengan P2 per T2? Ini kan ada kondisi, dua kondisi. Ini kondisi satu, ini kondisi dua. Sehingga kondisi satu dan dua itu perlu dibandingkan. Bandingannya gimana? Ini kok jadi ya P1 kali V1 sama dengan N R T1. Kan gitu ya? Ada juga bisa. Oh, sekarang P2 P2 sama dengan N R T2. Ini kan gini ya, bisa dipahami ya. Ini kondisi satu yang atas, kondisi dua yang bawah. N-nya itu sama, kan volumenya tetap tertutup. Volumenya tetap juga sama. Sehingga dari sini P1 per P2 itu sama dengan T1 per T2. Atau kalau misalnya diubah, jadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Makanya tinggal langsung dicari. Jadi ingat, kalau ada suatu soal dengan dua kondisi yang berbeda, tapi ada suatu yang tetap gitu, maka bandingkan saja gitu. Ah, ada yang masih bingung cara pengerjaan ini? Kalau masih bingung, tolong raise hand gitu. Penasaran aja sih saya. Aman ya, wis anggap aman aja. Sekarang lanjut. Sekarang terkait dengan stoichiometric gas. Wah, banyak nih Pak kerjaannya. Ya, gimana lagi? Stoichiometric gas itu pokoknya sama, persis, wis. Stoichiometric gas. Stoichiometric gas. Perhitungan kimia yang melibatkan fasa gas. Kalau kalian perhatikan dulu, dulu di contoh stoikiometri kan kita membakar metana atau etana itu ya. Misalnya berapa kilogram etana menghasilkan berapa kilogram CO2. Kan gitu dulu ya. Masih ingat soal itu? Ingat? Jawab, jawab, jawab. Ingat tahun enggak ya? Stoikiometri yang kita dulu ngitung, oh misalnya kita membakar 2 kilogram etana, maka berapa CO2 yang dihasilkan itu loh. Nanti Iya, Pak. dicek-cek lagi jawabannya ya. Catatannya ya, kalau nyatet. Oh. Nah, itu dulu kan
berapa metana atau etana menjadi berapa CO2 per kilogram. Sekarang itu kan sebenarnya reaksi gas itu. Misalnya kayak gini, kalau misalnya saya mereaksikan 2 kilogram etana, maka berapa tekanan CO2 yang saya hasilkan? Itu misalnya kalau seperti ini. Jadi stoikiometri yang melibatkan gas. Caranya gimana? Ya sama saja. Jumlah reaktan, itu kan kita akan tahu jumlah reaktan, baik gram atau volume. Intinya, ubahlah menjadi mol. Semuanya, baik gram atau volume, itu harus diubah menjadi mol. Kalau P, kalau diketahui massa reaktan, makanya tinggal dibagi MR. Kalau misalnya diketahui volumenya, maka cari mol, misalnya dari PVNRT. Setelah dapat mol reaktan, dapat mol produk, maka dapat jumlah produk. Gitu kan ya. Contohnya ini nih, kerjakan lagi. Berapa volume CO2 yang dihasilkan pada 37 derajat Celcius 1 ATM dan 1 ATM ketika 5,6 glukosa dibakar. Wes, ngono ae. Jadi misalnya nih, tanpa melihat reaksinya eksotermis atau endotermis gitu ya. Ya ini eksotermis, pembakaran. Tapi intinya suhu kira-kira dianggap suhunya 37 derajat Celcius, dibakarnya di tekanan atmosfer 5,6 gram glukosa itu menghasilkan berapa liter CO2. Ayo sekarang kerjakan lagi. Aduh, aduh. Kuliah tambahan disuruh kerjakan lagi. Ya enggak apa-apa, biar eling kok ya. Kerjakan dan jawab di chatting. Berapa volume CO2 yang dihasilkan? Berapa, berapa? Kalian lihat apa nih sekarang? Ayo, berapa gram? Volume, volume. Berapa, berapa? Berapa, berapa? Tes, tes. Wah, betul. Gak lama nih.
Hiskia Widya Setiawan menjawab 4,77 liter. Yang lainnya, Hiskia ada jawabannya. Jawabannya tolong difoto kalau misalnya nanti benar ya. Gimana nih? Jadi jawabannya benar Hiskia tadi ya. 4,77 liter. Ya gini aja sih. Ini kan perlu kita mencari dulu mol si glukosa. Glukosa itu C6H12O6. Maka molnya gimana? Ya gini saja sih. Jadi cari dulu mol ini. Molnya ini berapa? Glukosa. Ya 5,6 dibagi dengan MR-nya glukosa. MR-nya glukosa berapa? 6 kali 12 tambah 12 tambah 6 kali 12. Kira-kira ya ini 180. Maka kita akan ketemu molnya glukosa. Paham ya? Hiskia tolong dituliskan molnya glukosa berapa? Di chatting. Ada bawa kalkulator nih. Habis 5,16 per 180. 0,028. Sepertinya ya. 0,028. Lalu mol CO2-nya berapa? Ya 6 kali 0,028 ini 0,172. Oh, jawabannya agak berbeda sedikit ya, tapi enggak apa-apa wis. 5,6 per 180 kali 6. 1,86. Intinya jadi 1,86. Jadi ini sudah benar. Ini mol CO2. Ketika sudah mengetahui mol CO2, maka ya kan kita sudah tahu nih kondisinya. Kondisi apa yang dimaksud? Yaitu N-nya yang ditanyakan kan V. V sama dengan ya tadi kan PV sama dengan NRT. Maka ya V sama dengan NRT per P. N-nya berapa? 0,0187 kali R-nya berapa? Ini kan liter ATM. 0,082 liter ATM per mol Kelvin per 1 ATM. P-nya sama dengan 4,76 liter gitu. Oh, N-nya tadi 0,031 Pak. Oke. Itu kan tadi 5,6 per berapa sih? 180. Oh iya, 0,031. Saya tadi salah ketik. Maka ketemu mol CO2-nya seperti ini. Ada yang masih kesulitan di sini? Angkat tangan. Ada pertanyaan di sini atau sudah bisa semua? Lanjut. Jawab di chat kalau lanjut. Oke ya, jadi bisa kita lanjutkan. Nah, ini hukum difusi Graham. Ini di buku kalian juga ada sih, cuma sekilas saja informasinya, bukan sesuatu yang mancor kalau di sini. Graham telah mengamati bahwa beberapa gas itu mendifusi melalui celah sempit pada kondisi tekanan dan temperatur yang sama. Ternyata laju difusi gas itu berkerapatan rendah atau gas-gas ringan itu lebih besar dibandingkan dengan kerapatan tinggi. Intinya adalah eh, apa namanya difusi gas, jadi laju
difusi berkerapatan rendah itu lebih besar daripada gas yang berkerapatan tinggi. Sehingga ketika diberikan hubungan ya saat ini aja wis R1/R2, jadi di sini adalah laju gas pertama per laju gas kedua itu sama dengan akar dari D2/D1. Ini D2 ini kerapatan gas kedua, ini kerapatan gas pertama. Contoh soalnya ada di buku gitu ya. Nah, gini aja sih. Untuk ini gas lanjut. Sekarang kita akan membahas teori kinetika gas. Enggak perlu nih teori kinetika gas. Teori kinetika gas itu intinya, oh gas itu kan tadi bergerak dan bertumbukan. Lalu bagaimana sih kinetika suatu gas itu bertumbukan? Ini kita tidak bahas di kimia satu pada kali ini. Karena memang itu nanti untuk menjadi suatu pembahasan yang lebih spesifik di Departemen Kimia. Terus kemudian yang kedua, tadi yang kita bahas di sini itu adalah PV sama dengan nRT itu adalah gas ideal. Gas ideal. Pada dasarnya ternyata gas itu tidak ideal, cuma sekedar informasi saja. Kenapa tidak ideal? Karena seperti ini. Hukum gas ideal tadi itu menganggap bahwa volume gas itu diabaikan, misalnya gitu ya. Terus kemudian volumenya diabaikan. Terus kemudian apa namanya terjadi perlu dilakukan faktor koreksi, misalnya pada volume. Karena ya misalnya seperti ini, eh, volume ideal itu kan sama dengan volume nyata min N kali BB itu misalnya adalah faktor koreksi volume per mol artikel gas. Intinya gini, gas itu kan sebenarnya punya punya volume. Kalau misalnya di teori gas ideal, gas itu bisa pertumbukan sesuai dengan volume wadahnya gitu. Misalnya wadahnya 1 meter kubik, maka ya 1 meter kubik itulah volume gas itu. Tapi kan pada kenyataannya tidak. Volume yang bisa digunakan untuk tumbukan suatu gas itu kan pasti lebih kecil daripada volume wadahnya itu. Kenapa? Ya karena gas itu punya berat sendiri, punya volume sendiri. Masa pasti akan mengurangi. Makanya itu ada volume nyata itu volume ada faktor koreksinya BA. Maka tadi di sini dituliskan, oh ada faktor koreksi dari P itu Na per V, ini adalah faktor koreksi tekanan, sementara PB itu ada faktor koreksi volume. Ya sekedar informasi saja sih bahwa eh, gas ideal itu merupakan suatu pengidealan. Gas nyatanya tidak seperti itu. Tidak jadi. Sekarang kita sudah selesai membahas tentang wujud zat, gas. Sekarang kita akan membahas wujud cair. Eh, Jika wujud cair itu pada dasarnya juga merupakan molekul-molekul yang terdiri, misalnya ada wujud cair ya, tersusun dari partikel yang bergerak secara acak dan terus-menerus. Jadi molekul atau partikel cairan itu juga akan terus bergerak secara acak dan terus-menerus. Tapi tidak sebebas gas. Kenapa tidak sebebas gas? Adanya gaya tarik yang kuat seperti gaya dipol-dipol, jembatan hidrogen atau gaya London di antaranya di antara partikel-partikel dalam cairan menyebabkan partikel-partikel dalam cairan itu tidak bisa bergerak sebebas partikel gas. Susunan partikel-partikel cairan juga tidak dapat serapat partikel-partikel dalam padatan. Nah, pada intinya volume dan bentuk pada suatu cairan, volume dan bentuknya itu mengikuti wadahnya gitu ya. Nah, sekarang ini saya mana nih? Oh, kok sudah ya? Di sini cairan ini di PPT ini tidak ada, jadi cairan ada penguapan dan sebagainya. Eh, Konsepnya kalau di PPT yang sini volume mengikuti bentuk dan wadah. Ternyata di sini tidak, PPT ini belum menjelaskan sifat koligatif larutan. Sehingga saya jelaskan di PPT yang satunya ya. Nah, sekarang saya share screen yang kedua. Mana ini? Ini.
Ah, bentar. Sebentar ya. Maaf, maaf. Sekarang kita, nah sekarang ini, kalau gas tadi, eh, kalau gas tadi, mana ini ya? Kalau gas tadi itu aja juga dinamakan dengan tekanan fraksi mol tekanan gas. Ah, misalnya gini saja sih, ini ya. Kalau misalnya ada gas campuran nih, ada gas campuran gas A dengan gas B. Jika tekanan total itu adalah apa namanya P total, jika tekanan total itu dinyatakan dengan P total atau PT, maka tekanan total itu adalah tekanan antara gas A dengan gas B. Gas A dengan gas B. Nah, berapa tekanan A dan B itu sebanding dengan fraksi molnya. Fraksi mol itu, fraksi mol itu dihitung dari mol total. Kalau misalnya ya ada ada senyawa A, mol A campur dengan mol B, maka dia akan menghasilkan campuran mol, gitu ya. Maka fraksi mol A itu sama dengan Na atau mol A dibagi mol total, yakni Na per Nb. Kalau misalnya Xb berapa? Xb ya sama dengan Nb per Na tambah Np. Maka dari sini kita akan mendapatkan fraksi mol Xb. Nah, tekanan tekanan si A, tekanan A itu ya XA kali tekanan total. Jadi fraksi mol A kali tekanan total. Kalau fraksi mol, kalau tekanan B itu fraksi mol B kali tekanan T. F kali tekanan total. Jadi gitu aja. Intinya, tekanan parsial gas itu sebanding dengan fraksi molnya, konsentrasi gas itu. Sekarang kita akan membahas tentang larutan, campuran. Gas cair itu berbagai macam bentuknya. Bisa dilihat dari definisi ini. Yang penting kita lihat apa namanya definisi cairan, fase cair. Nah, kalau misalnya ada suatu cairan yang mengandung fasa terlarut dan pelarut itu dinamakan dan tidak bisa dibedakan itu dinamakan dengan larutan. Contohnya apa? Ini ada larutan. Ada yang tahu pasti semuanya tahu air garam ya. Air garam. Itu kan adalah garam NaCl yang dilarutkan dalam air. Makanya dia akan membentuk NaCl senyawa ion. Kalau dia larut dalam air maka dia akan membentuk ion Na plus dan Cl min sehingga akan menghasilkan Na plus ini ion Na dan ion Cl min.
larutannya itu dinamakan dengan larutan elektrolit. Larutan itu adalah campuran yang homogen, jadi antara zat yang terlarut dan yang dilarutkan itu tidak bisa dibedakan. Sementara kalau misalnya larutan gula, itu kan gula tadi misalnya glukosa ya, C6, H12O6 itu jadi gulanya yang larut dalam air. Tapi dia tidak membentuk ion-ion, maka dinamakan larutan non-elektrolit. Nah, proses pelarutannya berbagai macam. Lihat aja nih, baca sendiri. Sekarang, akibat adanya, jadi larutan itu ada, ini seharusnya materi ini masuk ke materi larutan nanti. Kita bahas sekilas saja. Larutan, fasa cair. Karena ini nanti yang kita bahas terkait konsentrasi-konsentrasi ini masuk ke bab selanjutnya, yaitu bab larutan. Ini coba sekilas saja. Akibat adanya pelarut, akibat adanya zat terlarut dalam larutan, mana ini tadi ya? Ini akibat adanya. Jadi gini, ini kan air garam gitu ya. Pada dasarnya sifat larutan ini ditentukan oleh pelarutnya. Jadi air. Kalau air garam, maka ya dominasi sifat misalnya titik didih, titik beku itu ditentukan oleh air, pelarutnya, air. Tapi karena di sana ada garam, jadi gimana? Titik didihnya kan 100 derajat Celcius, titik bekunya 0 derajat Celcius. Tapi karena di sana ada garam, maka titik didih dan titik beku itu sedikit berubah, termasuk juga tekanan osmosis atau tekanan uapnya juga. Misalnya gimana? Karena eh, ada garam, ada garam nih, maka kalau misalnya tekanan uap larutan tadi banyak, kalau misalnya larutan murni, kalau ada garam, ini membatasi penguapan si pelarut, sehingga tekanan uapnya turun. Maka delta P X solut kali P0 solvent. X solut itu apa sih? Fraksi mol pelarut atau fraksi mol air kali solvent. Sementara apa namanya? eh, Titik freezing point itu titik beku. Titik bekunya itu akan turun. Jadi ada penurunan tekanan titik beku dan ada kenaikan titik didih. Cukup gitu aja kalian tahunya. Kenapa? Untuk perhitungannya kita akan membahas di bab selanjutnya, kelarutan. Ini hanya sekedar informasi saja bahwa pada suatu larutan cair, sifat pelarut itu atau sifat cairan itu ditentukan umumnya oleh pelarut utamanya, titik didih, titik beku, dan sebagainya. Tapi karena ada pada suatu larutan yang ada zat terlarut di sana, sifat tadi sedikit dipengaruhi oleh zat terlarut, sehingga tadi ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, ada penurunan tekanan uap. Jadi gitu aja sih yang di sini. Cukup tahu itu. Untuk perhitungannya di bab selanjutnya. Nah, ini tadi kita sudah membahas tentang larut gas dan larut. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Eh. Ada pertanyaan? Sekarang kita membahas tentang padatan. Mana tadi padatannya? Nih, wujud zat padat. Kalian bisa lihat PPT saya ya. Kalau tidak ada kendala, jadi saya anggap bisa. Nah, wujud padat. Tadi, kalau gas itu acak, terus kemudian partikelnya bergerak bebas,
maka di wujud cairan itu juga sama. Yakni yakni mana ini. Yakni acak. Wujud wujud cairan juga acak. Bergerak bebas, tapi tidak sebebas gas. Sementara kalau padatan, padatan itu partikelnya, atom-atomnya atau molekulnya itu teratur, tersusun secara teratur, rapat, mampat dia, makanya tidak bisa mengikuti, maka bentuknya spesifik. Sekarang kita lihat wujud padat. Itu salah. Wujud padat. Gaya tarik-menarik di antara partikel-partikel, baik atom, ion maupun molekul, penyusun padatan sangat kuat dan partikel-partikel tersebut terikat relatif kuat pada tempatnya. Jadi tidak bebas bergerak. Hal ini menyebabkan padatan memelihara bentuk dan volumenya dan tidak dapat dimanfaatkan. Jadi tetap bentuk dan volumenya tetap. Tanpa jika tidak ada tekanan yang besar, misalnya tidak ada yang memukul, misalnya kalau besi sendok ya bentuknya seperti sendok itu aja, volumenya segitu, tentunya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kasih tekanan dari luar, dipukul pakai palu, penyok dia, maka berbeda cerita. Nah, perhatikan ini. Padatan itu dibagi menjadi dua jenis padatannya. Saya mau tanya, di gambar ini kira-kira penyusun partikel-partikelnya ini, entah atom, ion, atau molekul, ini teratur atau tidak teratur kira-kira? Kalau misalnya kalian lihat ini, kira-kira ini teratur apa enggak ya gitu. Coba dijawab, bisa di chat maupun bisa jawab langsung. Gambar ini teratur atau tidak? Fikri Tejakomara teratur. Jadi benar. Terima kasih semua yang sudah menjawab. Ini kan teratur ya. Jadi padatan itu atom-atomnya bisa teratur, bisa tidak teratur. Jika atom-atom dalam suatu padatan itu tersusun teratur, maka dia dinamakan padatan kristalin. Kristalin. Jika tidak teratur, maka dia dinamakan padatan amorf. Jadi contohnya ini. Kalian dulu ingat waktu tes kuis pakai Kahoot, itu kan ada karbon dan juga yang satunya ada berlian. Ingat enggak eh, yang gambar I have in a lot of pressure lately, berliannya. Nah, itu sama-sama karbon. Tapi karbon itu strukturnya teratom. Berlian itu struktur unsur karbonnya teratur. Bentuknya ya seperti berlian itu. Sementara karbon itu amorf, bentuknya ya hitam seperti itu. Contoh peradatan yang teratur itu, ya ini jadi penataan atom-atomnya teratur ya. Contohnya adalah tabel apa? Table salt atau garam, wis NaCl gitu. Sementara padatannya yang tidak teratur itu apa? Ya bulut-bulutannya tidak teratur, acak seperti ini. Contohnya apa? Cotton candy. Cotton candy itu apa ya? Zaman dulu namanya aromanis. Apa gulali kali ya? Pokoknya yang beli di beli dia itu loh. Apa ya? Gula-gula yang beli di pinggir jalan, pasar malam atau yang dimakan campus itu loh ya. Nah, itu adalah padatan yang amorf, tidak teratur. Nah, coba perhatikan di sini. Coba perhatikan ya. Ini adalah padatan-padatan mineral. Coba perhatikan ini. Ini merupakan padatan pirit. Pirit itu FeS2. Pirit. Biji mineral besi. Pirit. Yang bentuknya bagus, itu seperti ini. Ideal. Halit itu mineral NaCl. Bentuknya seperti ini. Ametis. Ametis. Ametis itu apa?
SiO2, batu mulia, ake-ake yang warnanya kecubung, kecubung, batu kecubung, biasanya kadang dibuat dari ametis yang warnanya ini, itu terbuat dari SiO2. Bentuknya seperti ini. Perhatikan ya. Kalau kalian perhatikan di sini, kalian bisa mengenali bahwa masing-masing senyawa ini, molekul itu membentuk geometri yang spesifik kan? Iya enggak? Coba perhatikan. Pirit ini bentuknya apa? Kubus Kubus. ya, kubus. Halit ini kristalnya bentuknya juga kubus, gitu ya. Ah, kalau ametis gimana Pak? Bentuknya kok enggak jelas. Nanti kita lihat bentuk apa ini halit. Tapi coba perhatikan. Di sini ada sisi, di sini ada sisi, di sini ada sisi gitu ya. Sisinya 6. Apa 8 ya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sepertinya 6 sih. Heksa 6. Coba perhatikan. Kalau besi nanti aja. Tapi intinya Fs2 bentuknya kubus, halit bentuknya kubus, ini ametis bentuknya heksagonal sepertinya. Nah, bentuk-bentuk yang kita lihat seperti ini, wah ini nih, kotak nih, mendelik-mendelik saya. Kotak seperti ini dipengaruhi oleh struktur kristal terkecil atau penyusunan atom terkecilnya. Kalau misalnya struktur atom terkecilnya itu bereplikasi besar, 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 dan delalah ya, struktur terkecilnya itu bentuknya adalah kubus, maka ketika dia membesar, membentuk suatu partikel besar yang bisa kita lihat di sini, maka dia juga akan membentuk struktur kubus. Gitu ya. Pirit, struktur terkecilnya itu kubus. Maka ketika membesar, dia juga membentuk kubus. Halit juga sama, kubus. Nah, heksagonal, SiO2 heksagonal, maka ketika dia melebar, membentuk heksagonal, struktur heksagonal seperti ini. Heksagonal itu heksa 6, ada 6 sisi, gitu ya. Nah, struktur terkecil dari suatu padatan itu dinamakan dengan kisi kristal. Kisi kristal. Jadi kalau di buku kalian, kalian menemukan ada ini, wis, istilah kisi kristal, coba perhatikan. Partikel-partikel penyusun padatan, kristalin, itu tersusun secara teratur dan membentuk pola tiga dimensi. Ya bayangkanlah, misalnya atom tadi kan gini toh, padatan itu kan gini toh. Kan ini membentuk tiga dimensi ini. Nah, membentuk tiga dimensi yang berulang, jadi berulang secara periodik. Yang pada akhirnya kita lihat dalam bentuknya, oh bentuknya kotak, oh bentuknya heksagonal. Nah, yang disebut partikel penyusun padatan kristalin tersusun secara teratur dan membentuk pola tiga dimensi yang berulang, yang disebut sebagai kisi ruang kristal atau bisa disebut dengan kisi saja. Bagian terkecil dari kisi kristal yang dapat menggambarkan kristal secara keseluruhan disebut sebagai sel satuan. Jadi, kalau misalnya ini tadi ya kan bentuknya kotak, saya potong kecil skala molekuler, bagian terkecilnya itu disebut dengan sel satuan. Sel satuannya bentuknya kubus. Nah, misalnya ini nih, penggambaran imajiner dari sel satuan. Tiga dimensi ya. Ada sisi A, salah sisi A, sisi B, sisi C. Kalau A, B, C ini panjang sisinya sama, maka dinamakan dengan dan alfa beta gamanya 90 derajat, maka ini di sini bentuk kubus gitu ya. Nah, sel satuan itu ada berbagai macam. Ada kalau dalam padatan itu ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sistem sel satuan. Ada kubus. Nah, kubus itu ya seperti ini bisa dicek. A gitu. Kalau kemudian ditarik sedikit kubus, terus kemudian C-nya memanjang, maka dia dinamakan dengan tetragonal. Kalau A, B, C-nya tidak sama, maka dia dinamakan dengan
ortorombik. Salah. Ini ortorombik gitu. Heksagonal tadi, ya ini heksanya 6. Nah, perhatikan gini aja sih. Ini ya. Jadi sel-sel kalau kalian perhatikan, jadi kira-kira untuk senyawa pirit tadi, pirit, halit, maka sel satuannya apa nih kira-kira? Sistem kristal apa? Atau sel satuannya apa? Kubus, heksagonal, tetragonal, rombohedral, ortorombik. Kan bisa lihat-lihat ini ya. Kira-kira yang mana? Dari bentuknya ini. Bentuk ini. Tadi, pirit, pirit, dan halit. FS2 dan NaCl. Ini kira-kira dari bentuknya sistem kristal yang mana? Sel satuan yang mana? Coba dijawab di chat. Nah tadi, ya. Terima kasih Teja, Umara. Tapi pirit ini bentuk sistem kristal yang mana? Apakah kubus, atau heksagonal, atau tetragonal, atau rombohedral, atau ortorombik, atau monoklinik, atau triklinik gitu? Kira-kira. Lihat aja dari bentuknya. Dikrit Teja Komara, kubus. Ada jawaban yang lain? Jadi benar ya, isi kristal pirit dan NaCl itu berbentuk kubus. Ya lihat aja, kan kubus itu sisi paling gambaran imajiner paling kecil dari suatu atom. Misalnya gini loh ya, bulat, 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 bulat ini atom. Bayangkan ada 4 bola yang disusun berdekatan, 4 bola membentuk kubus. Terus atasnya 4 bola lagi, jadi 8 bola. Itu kan membentuk kubus. Nah, itulah yang dimaksud kubus tadi. Jadi, pirit tadi memiliki struktur kubus. Jadi memang kubus itu merupakan sistem kristal yang paling sederhana dalam suatu padatan. Kalau heksagonal, bayangkan ya, heksagonal itu kayak seperti ini. A sama dengan B tapi tidak sama dengan C. Kayak seperti tetragonal ya. Jadi kayak kubus tapi memanjang. Tapi alfa betanya itu 90, gamanya 120, agak geser. Nah, kalau misalnya dihitung, jadi kayak seperti ini bentuknya. Kalau ini dijadikan satu, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 bidang, ada 6 bidang. Makanya disebut dengan heksagonal. Contohnya yang ini heksagonal ini apa? Tadi, ametis. Ametis heksagonal. Kita tidak bisa lihat bentuknya, tapi kan di sini ada 1, 2, 3. Di sana ada 4, belakangnya 5, ada 6. Ini bentuk heksagonal. Kira-kira dari kubus dan heksagonal bentuknya lebih sederhana yang mana? Saya jawab sendiri aja ya. Kubus kira-kira kan lebih sederhana daripada heksagonal. Iya enggak? Walaupun amatis itu bagus, tapi kan kalau dilihat bentuknya yang lebih sederhana adalah kubus ya. Sehingga kristal yang paling sederhana dalam suatu padatan itu adalah sistem kubus. Oke ya. Dan kompetensi kalian cukup tahu sistem padatan kubus saja. Nah, sistem struktur kristal itu yang paling kecil ini merupakan berulangan yang teratur. Yang paling kecil ini dinamakan dengan sel satuan. Kalau kalian lihat di buku kalian, oh ada sistem kubus, tetragonal, dan sebagainya. Ini yang saya jelaskan tadi. Coba bayangkan sekarang ini loh, kubus itu seperti ini. Ingat, ingat Dalton, ingat Dalton. Bayangkan saja Dalton, struktur atom Dalton. Atom itu merupakan suatu bola pejal, bulat gitu ya, bulat, bulat, bulat. Sekarang kita perhatikan. Saya tolong perhatikan gambar di slide ini ya, karena ini nanti perlu pemahaman kalian. Coba perhatikan nih. Kubus, perhatikan ya. Kubus. Kubus ini jadi misalnya dibentuk, ini kubus ini merupakan gambar garis-garis, garis-garis ini garis-garis imajiner ya. Garis-garis ini garis-garis imajiner.
Kalau misalnya bentuk aslinya ya kira-kira seperti ini. Ini nih. Ada 4 bola. 1, 2, 3, 4 yang di bawah. Di atasnya ada 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan. Nah, kubusnya itu dibentuk dari mana, Pak? Coba perhatikan. Bola ini kan memiliki pusat inti ya. Kalau inti ini kita gariskan ke sini, terus inti yang di tengah itu kita gariskan ke sini, kita gariskan juga ke sini. Aduh, mengisle. Kita gariskan ke sini. Ini kan kira-kira akan membentuk seperti kotak ya. Kalau kita gariskan juga ke sini, ada juga di sini, di yang belakang, dua garis belakang itu kita gabungkan, terus yang di bawah itu juga di sini, yang di belakang itu juga kita bariskan, maka kan kita kira-kira nanti kita akan menghasilkan struktur kubus, kan gitu ya. Coba perhatikan. Jadi kubus itu dibentuk dari 8 atom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang saya mau tanya, ini yang penting, perhatikan, karena nanti memperhatikan densitas. Dalam satu kubus ini, perhatikan yang di dalam ya. Bayangkan sudut pandang kalian ada di dalam kubus. Bayangkan sudut kalian ada di dalam kubus. Dalam satu atom ini, ada berapa bagian yang masuk ke dalam kubus? Apakah satu bagian seluruhnya masuk ke dalam kubus? Setengah, seperempat, atau seperdelapannya yang masuk ke dalam bagian kubus? Coba jawab. Dalam satu kubus ini loh, yang masuk dalam satu partikel ini loh, satu atom, yang masuk ke dalam kubus berapa bagian? 1, setengah, seperempat, atau seperdelapan? Ini coba penggambarannya di sini. Ini kan gambar ini tadi ya. Kalau digambarkan seperti ini. Yang masuk di dalam kubusnya kan sebenarnya ini toh. Ini berapa bagiannya ini? Ada yang jawab seperdelapan. Abdillah KBC. Ada yang lain? Ada yang seperempat. Yang lain? Satu lagi jawab. Seperempat. Ada yang lain? Yang masuk ke kubus sahabat adalah seperdelapan. Jadi benar jawabannya Teja dan Abdillah. Seperdelapan. Kok bisa, Pak? Bayangkan, ini bulat ya. Terus dipotong salah satu sisi sini, wes. Potong sisi sini. Jadi sudah berkurang setengahnya kan ya. Terus potong sisi sini. Kan sudah setengah sini. Potong sisi sini. Jadi setengahnya setengah, seperempatnya. Kan gitu ya. Terus potong sisi yang atas. Potong lagi. Jadi yang masuk itu tinggal seperdelapannya. Ya kalau kalian bayangkan yang masuk itu cuma ini loh. Ini toh. Ini kan cuma seperdelapan dari bola itu. Bola kalau seperempatnya kan segini. Nah ini jadi seperdelapannya. Jadi yang masuk ke kubus itu seperdelapannya. Paham ya? Untuk yang di pojok-pojokan ini. Sekarang saya mau tanya. Dengan demikian, dalam satu kubus ini, secara realnya, ada berapa buah atom? Dihitungnya gini, ada berapa okupansi atom? Jadi di sini, coba jadi kubus sederhana. Kubus sederhana ini ada berapa atom? Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya kan ya, ada 8 atom. Setuju? Jawab. Ada 8 atom. Setuju enggak? Iya, Kak. Ya, Setuju ya, 8 ya. Tapi, apakah 8 atom itu semuanya masuk ke kubus? Kan tidak. Yang masuk ke kubus hanya berapa bagian? 1/8.
8. Terima kasih ada yang jawab. Seperdelapan gitu ya. Ini ada 8 atom ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 atom. Tapi yang masuk tadi itu kan hanya 1/8. Jadi realnya dalam satu kubus itu hanya ada berapa atom? Realnya 1/8 kali 8. Jadi 1 atom tok. Paham? Untuk yang namanya simple kubus, kubus sederhana. Jadi untuk satu kubus sederhana itu hanya ada 1 atom saja. Maka nanti terkait dengan densitas. Terus kemudian yang kedua, ada juga pengembangan dari simple kubus, yakni body centered cubic. Kubus berpusat badan. Jadi kalau bedanya dengan yang sederhana, di tengahnya itu ada tambahan 1 atom. Kalau seperti ini, totalnya ada berapa atom dalam satu BCC ini? Singkatannya BCC. Ada berapa? Kira-kira jawab Diano. Ya tentu jumlah atom yang masuk di dalam sini dan tambah 1 yang di dalam. Ada berapa kira-kira? BCC berapa atom? BCC berapa atom? Berapa atom? Misalnya saya jawab 1, 2, 3. Kira-kira jawabannya yang mana? Teja jawab 1. Kalau yang lainnya, ini saya jawab langsung ya. 2, 2. Benar. Jawabannya adalah 2. Kenapa? Ini ada 2 atom kan? Misalnya gini. Jadi yang di merah-merah ini kan ada 8 kali 1/8, iya kan? Jadi 1. Ditambah, ini kan di tengah. Full nih dalam kubusnya. 1 kali, kan 1 tok. Tapi full di dalam kubus. Kali 1. Jadi sama dengan 1. Totalnya ada 2. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Sekarang ada yang ketiga. Face centered cubic tambah blunek-blunek. Ini gimana sih bayangannya? Kubus ini kan tadi saat ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 atom. Tapi di masing-masing sisinya, kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang, itu ditambah 1 atom. Ini, tambah 1 atom. Jadi untuk FCC, kira-kira jadi ada berapa atom? Ada berapa atom totalnya? Pertanyaan, jawabannya kira-kira 1, 2, 3, atau 4. Kalau dihitung dari sini. Perhatikan, yang masuk ke dalam kubus dari atom biru ini, kira-kira apakah total semuanya? Ya enggak ya. Kira-kira ada bulat bagi setengah, bagi bidang yang seret. Jadi kira-kira cuma setengahnya yang masuk ke dalam. Dengan demikian, berapa jumlah atom dalam FCC? Ayo jawab. FCC. FCC berapa? 4, 4, 3. Azza Javier 3. Lubabul 4. Ijifikraman. Jawabannya 4. Kenapa? Ya, yang merah ya. Yang merah itu 8 kali 1/8 sama dengan 1. Yang biru ada berapa? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan ada 6. Tapi yang masuk ke sana itu hanya, yang masuk di dalam kubus itu hanya separuhnya.
setengah. Jadi kan ada 3. Totalnya jadi 4 atom. Jadi pada kubus sederhana itu ada satu atom. Pada BCC ada 2. Pada FCC ada 4. Nah, gitu dulu. Saya perhatikan ya. Sudah ya. Lalu hubungannya apa? Ini. Massa jenis padatan kristal itu dapat dihitung dari atom dalam sel satuan, jumlah atom dalam sel satuan, dibagi, tentu juga ada masanya ya, dibagi dengan volume sel satuan. Ini maaf salah ini. Ini artinya volume. Densitas itu kan adalah massa total atom per volume atom. Massa totalnya gimana? Massa totalnya gimana? Ya kalau atom Cu, ya berapa jumlah atom di sana? Berapa jumlah atom di sana? Dikalikan dengan berat molekulnya, massa atom Cu-nya berapa? Coba ini di buku ada ya, di buku ada, coba perhatikan. Jadi N jumlah atom dalam satu sel satuan, makanya tadi saya perhatikan, oh kalau kubus itu 1, kalau BCC itu 2, kalau FCC itu 4, karena ini berkaitan dengan N yang ini, jumlah atom, berat molekul atau AR, dibagi dengan N, N itu apa? N itu adalah bilangan Avogadro, dan V itu adalah volume sel satuan. Gitu ya. Nah, ini sama sih seperti yang tadi. Ini sel satuan kalau Pak ya nggak usah ini, nggak usah diperhatikan. Tapi nih, N jumlah atom, ini di PPT yang baru yang kalian juga punya, N itu atom, jumlah atom per unit sel, A itu atau tadi berat molekul adalah atomic weight, gram per mol, V itu adalah volume unit sel, dan N itu adalah bilangan Avogadro, 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, gitu aja sih. Selesai untuk padatan butuh zat. Ada pertanyaan, ini ada beberapa soal yang mungkin kalian nanti perlu anu gitu ya. Aduh, soal sih. Kalian tadi, jadi untuk materinya sudah sampai seperti sini. Coba kalian nanti belajar mandiri juga dengan soal-soal saya. Coba kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa soal nih. Ini contoh soal yang saya berikan ya. Ya, untuk belajar ion-ion di bawah ini mempunyai elektron valensi orbital D. Kecuali mana nih yang bukan orbital D? Ya ZR, Cu, ya jelas yang kira-kira yang ini gitu ya. Nitrogen ini tidak punya orbital D. Energi foton, ya pelajari sendiri ya. Nanti kalau bisa belajar dan nanti didiskusikan. NaCl mengkristal membentuk struktur FCC. Berapa jumlah Na dan Cl dalam setiap unit sel kristal? Ya, tadi yang kita bahas. Coba lihat dari PPT, gambar PPT tadi. Untuk orbital molekul, mungkin ini tidak ya.
penyetaraan reaksi, terus berapa gram, ini terkait dengan stoikiometri, ini terkait dengan ikatan kimia dan kepolaran, dan ini coba perhatikan, ada contoh soal terkait dengan padatan, misalnya ya, logam Fe mengkristal sesuai dengan sistem kristal kubus. Jadi contoh soalnya ya, oh jadi Fe tadi kubus, kubus jumlah atomnya 1. Apabila diketahui panjang sisi sel 287, nah ini untuk apa Pak panjang sisi sel? Ya untuk volume sel. Dan densitas Fe 7,87, berapa jumlah atom Fe dalam setiap unit sel? Nah contoh soalnya seperti itu tadi. Yang menggunakan tadi loh, N kali molekuler Mb per N Avogadro per kali apa tadi? Volume sel. Nah, kan tinggal dicari berat molekul. Berat molekulnya dari mana? Ya, MR-nya Fe 56 gitu ya. Silakan dikerjakan. Terus kemudian ada tugas. Nah, ada pertanyaan terkait ini. Sekarang saya jelaskan terkait dengan tugas ya. Bisa lihat ya. Jadi gini, ini ya, ini tugas individu untuk memberikan informasi terkait wah kimia di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi tugas individu. Tugas ini tugas individu. Temukan satu topik dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang khususnya yang terkait dengan departemen saudara, yang menurut saudara menarik dan bahaslah topik tersebut dengan mengaitkannya dengan ilmu kimia. Jadi kehidupan sehari-hari atau yang terkait dengan departemen, lalu bahaslah. Kaitan dengan ilmu kimia itu bersifat bebas, bisa berupa proses reaksi yang terjadi pada objek tersebut, fenomena, atau perubahan yang terjadi selama proses dan sebagainya. Ya, tergantung subjeknya memang ya. Tingkat kedalaman, jadi yang menjadi penekanan adalah yang ketiga nih. Tingkat kedalaman atau kualitas isi pembahasan memiliki proporsi terbesar dalam penilaian. Di sini jelaskan pula bagaimana ilmu kimia dasar yang saudara pelajari selama perkuliahan, minimal yang dari sini dulu ya, kalau ada ikatan kimia, ikatan atau apapun, maupun yang sudah saudara dapat selama ini, dapat membantu memahami fenomena tersebut. Ringkasan saja sih. Nah, contohnya apa saja? Ini fenomena bebas macam-macam. Contohnya apa nih? Wah, kemarin habis Lebaran ini ya. Ini foto nih. Foto apa ini? Yang sebelah sini ini misalnya ada tape. Tape kan? Tape itu berkaitan dengan ilmu kimia ada. Ya iyalah, fermentasi ya. Sesuatu menjadi gula. Nanti lama-lama jadi alkohol gitu misalnya. Wah, apa sih fenomena yang terjadi di balik tape gitu misalnya. Ini ada kerupuk gadung. Kerupuk gadung ini lama-lama kok jadi tengik ya? Apa yang menyebabkan proses tengik itu gitu? Atau ini biasanya terkait dengan ikatan kimia nih sebenarnya. Kalian nyetrika, kok bisa sih baju yang lungset tiba-tiba jadi halus setelah setrika? Terus kenapa? Yang pertama, kalau misalnya coba perhatikan dan baca-baca, kalau kita setrika dengan setrika uap, itu kok lebih mudah halus daripada dengan setrika konvensional biasa. Atau kenapa sekarang wah orang kalau nyetrika pakai pelembut itu bisa juga lebih cepat lembutnya. Apa yang terjadi di sana gitu? Chemistry behind ironing. Ironing. Kalau ini apa ini? Karat. Wah, kenapa sih kok bisa berkarat? Terus bagaimana cara agar bisa apa sih sebenarnya yang terjadi di antara besi ini kok bisa terbentuk karat? Lalu bagaimana bisa mencegahnya? Itu. Atau kemudian yang ciwi-ciwi atau mas-mas yang suka pakai parfum, wah, bagaimana sih? Apa sih sebenarnya parfum itu dan bagaimana sih kok bisa menghasilkan aroma? Apa yang menghasilkan aroma itu sebenarnya? Nah,
Ini apa ini? Ini tumpahan ikan paus jadi sumber parfum gitu contohnya. Jadi fenomena apapun bisa dibahas. Detailnya seperti ini. Tugas dibuat dengan format poster, ukuran bebas. Poster ya, sekarang kan bebas lah kalian pakai Canva boleh. Tapi ingat tadi penekanannya itu adalah isi. Jadi harus selain gambar harus disertai dengan isi yang berkualitas gitu ya. Mahasiswa dapat berkreasi tentang ini. Hal yang penting berisi tentang poin yang dijabarkan pada slide sebelumnya, yakni isi. Ukurannya gimana? A1, A0, A4, A5, bebas terserah. Poster, bebas ukurannya. A1 boleh, A0 boleh, A3 boleh, A2 boleh, bebas lah berkreasi. Pada akhirnya, jenis file yang dikumpulkan haruslah dalam bentuk PDF yang ukuran maksimalnya 10 MB. Aturannya untuk aturan nama file, nama, NRP, 3 judul pertama di judul poster. Jadi poster itu jangan kasih judul tugas kimia 1 gitu, melas banget. Jadi misalnya tadi dalam setrika chemistry behind ironing atau kimia di balik setrika. Oh, jelek banget. Bahasa bahasa Inggrisnya lebih keren kali ya. Ya kayak gitu. Tapi sebenarnya untuk aturan file ini bebas lah, nggak perlu terlalu rigid-rigid. Karena nanti kan dikumpulkan melalui Google Form. Deadline-nya kapan? H+7 setelah ETS. H+7 setelah ETS itu kapan? Kalian ETS hari Rabu. Jadi H+7 minggu depannya. H+7 pada hari Rabu minggu ke-9. Kriteria penilaian utamanya meliputi kualitas isi pembahasan pada poin 3 pada slide pertama dan 60%, sementara tampilan tugas itu 40% tampilannya. Tugas dikumpulkan melalui link berikut. ITS tugas individu. Sudah, gitu aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jika tidak, tolong kalian absen dulu. Walaupun tidak apa namanya tidak wajib, tapi tolong di absen gitu aja ya. Yang lainnya pun nanti juga akan saya ingin tahu yang absen pada saat ini dan yang tidak absen pun juga tidak apa-apa. Yang tidak masuk karena ini kan opsional. Saya hanya ingin tahu saja sehingga nanti bisa memitigasi kalau misalnya ada kesulitan atau bagi diskusi atau kesulitan menjawab soal dan sebagainya. Ini kan di sini yang terjadwal sekitar yang di sini berapa ya? 35. Tolong segera absen dalam 5 menit ini. Coba saya tunggu. Coba dicatat sendiri ya. Sudah, nanti absennya bisa kalian masukkan.
Sudah absen? Sudah, Pak. Oke, saya stop ya. Terima kasih atas kedatangannya. Tiba-tiba kita nanti akan bertemu pada hari Rabu saat ujian. Tidak usah takut ketika menghadapi ujian. Silakan mempelajari atau berlatih soal-soal yang saya berikan. Dan jika ada kesulitan, silakan diskusikan di grup anytime gitu ya. Bisa diskusi sesama mahasiswa. Jika tidak, ketika nanti kira-kira diskusinya semburat gitu, akan saya kasih jawaban gitu ya. Tapi mohon digunakan forum WA itu untuk bebas saja, tidak usah sungkan walaupun ada saya. Ini gimana cara kerjakannya dan sebagainya. Terima kasih, semoga sukses pada saat ETS nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Zoom-nya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kasih, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat wabarakatuh. berlibur, selamat liburan. Makasih, Pak. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.